Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajeng Astu Khairunisa dengan NIM 7211419145. Nah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab 4 yaitu tentang pengguna dan pengembang sistem. Nah, ini merupakan bagian sistem informasi untuk mendukung area organisasional. Nah, sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Sistem informasi manajemen dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Lalu sistem informasi eksekutif ini dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan. Dan ada 5 sistem di bawahnya, yaitu sistem informasi pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi ini mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Nah, lalu selanjutnya itu sumber daya informasi. Sumber daya informasi ini terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna merupakan tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Nah, lalu ada spesialis informasi. Spesialis informasi pada awalnya meliputi analisis sistem, programmer, dan operator, lalu kemudian ditambah lagi ada administrator basis data, spesialis jaringan, dan webmaster. Nah, untuk analisis sistem itu, yaitu orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ada programmer yang menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu ada operator, yaitu yang menjalankan peralatan komputasi berskala besar, seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Lalu untuk administrator basis data, nah tugas utama dari DBA ini yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Spesialis jaringan yaitu yang bekerja dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Yang terakhir yaitu webmaster yang bertugas untuk melacak orang-orang yang mengunjungi halaman web perusahaan. Lalu ada struktur organisasi layanan informasi. Nah, spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit organisasional yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Lalu ada komputasi pengguna akhir, yaitu pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Nah, komputasi pengguna akhir ini timbulnya disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama yaitu dampak pendidikan komputer. Nah, selama tahun 80-an, dampak program pendidikan komputer, baik di sekolah negeri dan swasta, perguruan tinggi, dan perusahaan-perusahaan industri mulai terlihat. Lalu, adanya antrian layanan informasi. Nah, situasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting selama awal tahun 80-an, ketika para pengguna mulai mengajukan tuntutan-tuntutan untuk mendapatkan tambahan dukungan sistem kepada layanan informasi. Lalu, murahnya peranti keras. Nah, pengguna dapat memperoleh sendiri peranti kerasnya dengan memesan di toko komputer setempat melalui telepon dan meminta sistem tersebut dikirimkan menggunakan taksi. Lalu peranti lunak mulai siap pakai. Baik perusahaan peranti keras maupun peranti lunak membuat peranti lunak yang akan mengerjakan tugas-tugas akuntansi dasar sekaligus memberikan informasi bagi pengambilan keputusan. Nah, untuk selanjutnya itu pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Nah, pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Nah, untuk keuntungan komputasi pengguna akhir, keuntungan utamanya ada dua, yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan, lalu mempersempit jarak komunikasi. Nah, untuk resiko komputasi pengguna akhir ada 6, yaitu sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali.
Nah, selanjutnya itu kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Untuk pengembangan sistem informasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesialis informasi menerapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Pengguna menerapkannya ketika mereka pernah ikut terlibat dalam komputasi pengguna akhir. Nah, untuk pengetahuan pengembangan sistem. Pengetahuan sendiri itu merupakan suatu yang dapat dipelajari baik itu melalui mata kuliah normal maupun melalui upaya sendiri. Nah, ada tiga pengetahuan, yaitu yang pertama pengetahuan komputer, yaitu kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu pengetahuan informasi, meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan bagaimana membagi informasi dengan orang lain. Yang terakhir yaitu dasar-dasar bisnis adalah topik-topik yang biasanya terdapat di dalam mata kuliah inti S1 dan S2, bisnis, akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen, sistem informasi manajemen, dan operasi. Selanjutnya itu keahlian pengembangan sistem. Ada 4, yaitu keahlian komunikasi melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, atau gambar. Lalu ada kemampuan analitis melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respons atau solusi. Yang ketiga yaitu kreativitas adalah penciptaan ide atau solusi baru. Yang terakhir yaitu kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Pembahasan selanjutnya itu mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Nah, peranti lunak menyimpan pengetahuan dalam bentuk proses dan prosedur perusahaan. Basis data menyimpan pengetahuan dalam bentuk-bentuk yang sebelumnya telah dibahas pengetahuan komputer dan informasi. Nah, perusahaan seringkali menganggap manajemen perusahaan sebagai sistem jenis yang harus dikembangkan. Sistem seperti ini akan menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimkannya ke pengguna-pengguna yang tepat. Selanjutnya itu otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Office automation meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, satu keunggulan OA ini adalah adanya fakta bahwa ia memberikan sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya itu kantor maya. Untuk konsep kantor maya ini mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Nah, konsep ini dimulai dengan telekomunikating lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut dengan hoteling. Nah, ada keuntungan dan kelebihan dari kantor maya. Keuntungannya sendiri yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontribusi sosial. Lalu ada dua kerugian yaitu moral yang rendah dan kekhawatiran akan resiko keamanan. Selanjutnya itu organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu pada visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan sebuah organisasi maya. Di sebuah organisasi maya atau virtual organization, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Nah, dampak dari sosial organisasi maya ini, industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan atau biasa disebut dengan istilah ekonomi 3 atau tri ekonomi. Istilah tersebut diberikan untuk menjabarkan industri-industri dalam bidang pendidikan, perawatan kesehatan, hiburan, perjalanan, olahraga, dan konsultasi. Lalu yang terakhir yaitu menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi masalah salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Nah, para pemain utama adalah pengguna dari
pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut akan membentuk suatu tim pengembangan. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.